Perkenalkan, nama saya Rivaldo Panggabean dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang batu bara, terdiri dari jenis batu bara, analisis kualitas batu bara, tambang terbuka batu bara, tambang dalam batu bara, dan reduksi ukuran. Batu bara adalah batuan sedimen atau padatan yang dapat terbakar berwarna coklat sampai hitam yang selanjutnya terkena proses fisika dan kimia yang berlangsung selama jutaan tahun sehingga mengakibatkan pengkayaan kandungan karbonnya. Batu bara berasal dari tumbuhan yang disebabkan karena adanya proses geologi, kemudian terbentuk endapan batu bara yang dikenal sekarang ini. Bahan yang terkandung dalam batu bara terdiri dari karbon dan hidrogen. Selain itu terdapat kandungan mineral nitrogen. Tempat terbentuknya batu bara ada dua teori. Teori in situ mengatakan bahwa bahan-bahan pembentukan lapisan batu bara terbentuk di tempat di mana tumbuhan asal itu berada. Setelah tumbuhan tersebut mati, belum mengalami proses transportasi, tertutup oleh lapisan sedimen dan mengalami proses kualifikasi. Teori drift menyebutkan bahwa bahan-bahan pembentuk lapisan batu bara terjadi di tempat yang berbeda dengan tempat tumbuhan semula hidup dan berkembang. Tumbuhan yang telah mati diangkut oleh media air dan berakumulasi di suatu tempat, tertutup oleh batuan sedimen dan mengalami proses kualifikasi. Jenis batu bara dan sifatnya berdasarkan tingkat proses pembentukan yang dikontrol oleh tekanan, panas, dan waktu. Batu bara umumnya dibagi dalam 5 jenis, yaitu antrasi, bituminus, subbituminus, lignit, dan gambut. Analisis kualitas batu bara. Kualitas batu bara dapat dilihat dari beberapa analisis, antara lain analisis proximate, ultimate, dan nilai kalor. Parameter kualitas akan sangat mempengaruhi pemanfaatannya. Analisis proximate batu bara bertujuan untuk menentukan kadar moisture. Kadar moisture ini mencakup pula nilai free moisture serta total moisture, ash, volatimeter, dan fixed carbon. Moisture ialah kandungan air yang terdapat dalam batu bara, sedangkan abu merupakan kandungan residu non-combustible yang umumnya terdiri dari senyawa-senyawa silika dioksida, kalsium dioksida, kalsium oksida, karbonat, dan mineral-mineral lainnya. Volatimeter adalah kandungan batu bara yang terbebaskan pada temperatur tinggi tanpa keadaan oksigen. Fixed carbon ialah kadar karbon tetap yang terdapat dalam batu bara setelah volatimeter dipisahkan dari batu bara. Kadar fixed carbon ini berada dengan kadar karbon. Hasil analisis ultimate karena sebagai karbon berkata membentuk senyawa hidrokarbon volatil. Analisis ultimate diartikan sebagai analisis batu bara menyatakan dalam kandungan unsur karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur, dan oksigen. Tiap unsur ditentukan dalam sampel analitik dan hasil penentuan dinyatakan dalam basis kering, bebas mineral meter. Sulfur terbentuk dalam 3 wujud pada batu bara: sebagai senyawa sulfur organik, sebagai sulfida anorganik, dan untuk sebagian besar bagian dari besi sulfida pirit dan markasit, dan anorganik sulfat. ST membagi batu bara berdasarkan tingkat pembentukannya, di mana urutan tertinggi adalah antrasit, bituminus, subbituminus, dan lignit. Semakin tinggi kualitas batu bara, maka kadar fixed carbon akan meningkat, sedangkan volatil dan moisture akan turun. Begitu sebaliknya, batu bara kualitas rendah seperti lignit dan subbituminus akan memiliki fixed carbon yang rendah dan volatil dan moisture yang tinggi. Artinya semakin tinggi jenis batu bara, maka energi yang dihasilkan lebih besar dan bentuknya semakin keras dan berwarna semakin hitam. Tambang terbuka. Penambangan terbuka adalah kegiatan penambangan yang dilakukan di atas permukaan dan para pekerja berhubungan langsung dengan udara. Kegiatan penambangan biasanya dimulai setelah penggalian tanah dan batu-batuan yang menutupi kandungan mineral. Beberapa metode penambangan tambang terbuka batu bara seperti metode open pit, metode strip mining, metode tambang contouring, metode tambang mountain top removal, dan metode tambang hang wall mining. Metode open pit dilakukan jika kemirikan endapan besar sampai curam. Endapan batu bara besar bila tanah penutupnya juga cukup ideal. Untuk lapisannya sendiri ada lapisan miring dan lapisan tebal, lapisan miring dan lapisan tunggal, single seam.
atau banyak lapisan atau multisim. Tanah penutup biasanya ditimbun di kedua sisi. Untuk lapisan tebal dimulai dengan pengupasan tanah penutup dan penimbunan dilakukan di area bekas penambangan atau disposal. Metode area mining atau street mining. Pemilihan metode ini apabila endapan batu bara dekat dengan permukaan. Endapan batu bara datar hingga agak landai, bisa untuk lapisan tunggal maupun banyak lapisan. Kedalaman penggalian 45 sampai 50 meter. Lebar kupasan 60 sampai 70 meter. Overburden penambangan dibuang pada area bekas penambangan sebelumnya atau backfilling. Selanjutnya ada metode tambang kontur. Pemilihan metode ini jika endapan batu bara tersingkap di lereng pegunungan atau bukit. Lalu untuk pengupasan tanah penutup mengikuti kontur menggunakan alat yang mudah dipindahkan, dan umur tambang ini biasanya pendek karena hanya mengambil batu bara yang tersingkap berdasarkan kontur di pegunungan. Mountain top mining. Penambangan ini dilakukan di puncak pegunungan yang tersingkap batu bara. Pengupasan tanah penutup dapat dikupas seluruhnya dan batu bara yang diperoleh mencapai 100%. Kemudian ada metode hang wall mining. Metode ini digunakan setelah cadangan porsi open pit ditambang, kadang juga sebagai pendahuluan tambang underground, di mana tambang open cut biasanya sudah atau tidak mungkin dalam skala kecil karena stripping rasio yang tidak ekonomis. Sistem hang wall mining dapat diterapkan. Biasanya reklamasi permukaan setelah penambangan hang wall mining terminimalkan karena hanya membutuhkan bench kecil yang mendapatkan jalan masuk ke lapisan batu bara. Sistem hang wall mining sangat bersifat mobile dan dapat dipindahkan dari bench ke bench lain dalam beberapa jam, atau dari tambang ke satu ke tambang yang lain dalam 1 atau 2 hari. Selanjutnya ada tambang dalam. Tambang dalam atau tambang bawah tanah adalah sistem penambangan yang segala kegiatan atau aktivitas penambangan dilakukan di bawah permukaan bumi dan tempat kerjanya tidak langsung berhubungan dengan udara terbuka. Dalam penambang batu bara, umumnya metode penambangan yang digunakan ada dua, yaitu metode room and pillar dan metode long wall. Metode room and pillar. Pemilihan metode ini apabila kemiringan lapisan di bawah 10 derajat atau kemiringan lantai dan atap lapisan dalam kondisi yang baik dan tidak banyak timbul gas, patahan sedikit, dan lapisan batu bara yang stabil. Volume batu baranya berkisar ketebalan 1-3 meter. Pada tambang bawah laut di mana tidak semua bisa ditambang, metode ini dapat diterapkan sehingga meningkatkan produktivitasnya. Metode long wall. Penambangan ini dilakukan pada bagian batu bara yang besar. Rasio pengambilannya tinggi. Dalam satu panel bisa menghasilkan jumlah yang besar dan bisa melakukan pengkonsentrasian panel. Pada kemiringan yang landai, penambangan batu bara atau eksploitasi, transportasi batu bara, penyanggaan, serta mekanisasi menjadi mudah sehingga dapat meningkatkan produktivitas eksploitasi batu bara. Dapat memanfaatkan tekanan tanah sehingga pemotongan batu bara lebih mudah. Apabila ada runtuhan atap, kerusakan mesin, maka produksi batu bara akan berkurang banyak. Selanjutnya ada reduksi ukuran. Untuk meningkatkan kualitas batu bara, suatu perusahaan melakukan tahapan reduksi ukuran batu bara. Reduksi ukuran merupakan tahapan yang dilakukan pada pengolahan batu bara dari tambang yang masih berukuran cukup besar untuk direduksi sesuai dengan permintaan pasar. Reduksi ukuran dibutuhkan untuk memfasilitasi penanganan material untuk menyediakan batu bara dalam bentuk yang siap digunakan untuk menghasilkan liberasi komponen batu bara dan bukan batu bara. Fenomena reduksi ukuran. Reduksi ukuran terjadi sebagai akibat kombinasi 4 fenomena, dan masing-masing fenomena memiliki variasi mekanisme reduksi ukuran dan berbagai tipe peralatan crushing. Pertama adalah tubrukan atau tumbukan. Tubrukan seketika dari suatu benda yang bergerak terhadap benda lainnya, pengaplikasinya pada hammer mill dan impact crusher. Yang kedua ada antrasi atau antrasen, akibat pergeseran relatif dua permukaan kasar terhadap suatu material terjadi pada pengaruh sekunder dari breaker dan crusher. Yang ketiga ada pemotong atau shear, terdiri dari pengaruh pemangkasan dan pemotongan atau berlawanan dari gaya geser atrasi, pengaplikasian pada roll crusher. Dan keempat ada kompresi atau compression, diciptakan ketika material dijebak di antara dua permukaan keras dengan meningkatkan tekanan terhadap suatu dengan yang lain.
Pengaplikasiannya pada jaw, gyratory, dan cone crusher dibantu shear dan anthracene. Hg merupakan parameter yang menyatakan tingkat kemudahan batu bara digerus. Semakin tinggi nilai Hgi, maka akan semakin mudah batu bara tersebut untuk digerus. Parameter Hg tersebut dapat juga dipakai untuk menyatakan tingkat kekerasan batu bara. Semakin rendah nilai Hg, maka akan semakin keras batu bara tersebut. Berikut tabel ukuran umpan dan produksi hasil reduksi ukuran. Dan begitu pula berikut kebutuhan power untuk berbagai alat reduksi ukuran. Dan di sini juga ada tipe alat reduksi ukuran. Dan diagram alir komunisi diawali dari primer crusher, secondary crusher, dan tertiary crusher. Selanjutnya pulverizer. Pulverizer menerima batu bara umpan dan mereduksinya menjadi sangat halus dalam bentuk bubuk. Ada 4 proses dalam proses pulverisasi batu bara, yakni pengeringan atau drying, penggerusan atau grinding, sirkulasi, dan klasifikasi. Tipe pulverizer: kecepatan rendah, sedang, tinggi. Tipenya ball to ball mill, bowl ball, dan press mill dan hammer mill. Mekanisme penggerusan ada antrasi, pemotongan, dan tumbukan. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.